Pertanyaan, apabila kita sedang mendengarkan kajian di YouTube terus terdengar azan di rumah, apakah harus menjawab azan? Iya, kan menjawab azan itu tidak menghabiskan seluruh konsentrasi ya, paling berapa persen, nggak mungkin 100% ya. Jadi sambil mendengarkan, bahkan sambil ngobrol bisa. Nggak ada larangan ngobrol ketika azan, nggak ada perintah ketika azan berdiri. Ada Syekh Albani mengungkapkan bagaimana syubhat dari kata qulu, idza sami'tumun nida faqulu. Ini yang benar. Jika kalian mendengarkan panggilan azan, maka ucapkan. Maksudnya ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Nah, ada sebagian teks hadisnya itu lamnya berubah jadi mim. Bukan fakulu, tapi fakumu. Artinya berdirilah ya. Maka ada sebagian daerah menurut beliau ketika azan berkumandang harus berdiri gitu. Atau ketika sedang berdiri gak boleh duduk, padahal gak masalah. Antum masuk masjid sedang azan, antum langsung sholat qobliyah zuhur misalnya, qobliyah subuh misalnya, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, enggak masalah. Pada hadis riwayat Aisyah, salat malam 11 rakaat 443. Di hadis yang lain dikatakan tiap-tiap rakaat ada atahiyat, tiap dua rakaat ya. Apa ini dapat dipahami bahwa salat malam Nabi ada atahiyat awal? Iya. Iya, yang mengatakan tidak ada atahiyat awal harus bawa dalil. Kalau 4 ya, karena begini, sholat yang 2 rakaat itu otomatis sama persis dengan sholat apa? Subuh, ya kan? Sholat yang 4 rakaat otomatis sama persis dengan sholat zuhur, asar, isya. Sholat yang 3 rakaat sama persis dengan maghrib, kecuali ada dalil khusus. Tentang sholat witir 3 rakaat kan ada dalil khusus. Jangan jadikan witir kalian seperti maghrib. Justru kalimat Nabi ini menunjukkan sholat 2 rakaat ya tentu persis dengan subuh. Sholat 4 rakaat tentu sama persis dengan duhur, asar, isya. Yang mengatakan tidak sama harus bawa dalil. Yang mengatakan sama ya nggak perlu bawa dalil. Justru dalil tadi sudah cukup. Kalau tidak sama harus bawa dalil. Misalnya sholat witir yang 3 rakaat itu, kan kita tidak boleh sholat witir 3 rakaat pakai kan kita tidak boleh sholat witir 3 rakaat pakai atahiyat awal. Tak boleh kan? Kenapa? Karena ada dalil khusus, ada larangan. Nah, sedangkan 4 rakaat tidak ada dalil khusus, berarti masuk ke dalil umum, mengikuti sholat wajib. Nah, termasuk bacaan dan seterusnya kan mengikuti, kecuali ada dalil khusus. Sholat Idul Fitri, Idul Adha misalnya, ada takbir 7 kali, 5 kali misalnya. Salat mayat misalnya, itu kan ada dalil khusus. Ketika tidak ada dalil khusus, sekali lagi, salat 2 rakaat sama persis dengan subuh, salat 4 rakaat sama persis dengan duhur, asar. Dalam hadis Bukhari tentang tiara dikatakan ada kalanya kesialan itu terdapat pada 3 hal, yaitu istri, tempat tinggal, dan kendaraan. Apa maksudnya? Iya, di situ ada kalimat laukana
asyu'mu. Seandainya ada kesialan, berarti ada apa tidak? Berarti ada apa tidak kesialan itu? Tidak ada. Orang seandainya kesialan itu ada, maka tentu ada pada 3 hal. Ya, kendaraan, istri, rumah. Tapi nggak ada orang seandainya. Sama dengan seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, lau kuntu amira, maka akan aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Bolehkah istri sujud kepada suami? Tidak boleh. Kan seandainya. Artinya untuk menunjukkan betapa besar kewajiban suami, kewajiban istri terhadap suami, betapa besar hak suami terhadap istri. Jangankan masih hidup, sudah mati saja masih punya hak. Berapa? 4 bulan 10 hari. Masih punya hak selama 4 bulan 10 hari. Istrinya belum boleh nikah dengan laki-laki lain, padahal sudah mati. Ya, saking besarnya. Nah, untuk menunjukkan saking besarnya itu, sampai Nabi mengatakan seandainya boleh sujud kepada sesama manusia, aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Ya, begitu juga tadi. Seandainya ada kesialan, itu ada di 3. Kendaraan, istri, rumah. Adakah kesialan? Tidak ada, tidak boleh. Gara-gara saya tinggal di sini nih, bisnis saya jadi bangkrut, badan saya jadi sakit-sakitan, tidak boleh. Ya, bahwa rumah, istri, kendaraan sangat berpengaruh terhadap diri kita, betul sekali, betul sekali. Ya, tapi itu bukan kesialan. Ya, memang apa yang nampak di zahir. Ya gimana nggak sial, orang-orang itu trotoar, dia bikin kamar di trotoar itu misalnya, ya kan? Ya sial, itu kan tempat tinggal itu kan, ini zahir, ya, bukan yang gaib. Ya, karena rumahnya ini apa, nggak jauh dari situ ada pohon kamboja misalnya, jadi sial, tentu ini kita tolak. Ya, termasuk kita punya kendaraan jelas sekali, gimana nggak sial, nabrak mulu, orang nggak ada remnya kendaraannya misalnya, ya kan? Ya itu maksudnya, yang zahir nggak boleh, yang gaib. Apakah benar kematian kita dilihat dari kebiasaan yang kita lakukan? Iya, akan dimatikan bagaimana kebiasaan. Ya, maka beruntung dan bahagia kalau kebiasaan antum adalah sholat berjamaah di masjid, kebiasaan antum adalah baca Al-Quran, kebiasaan antum adalah sedekah. Antum boleh berharap pas sujud, pas berjamaah, pas mati. Ya, katanya satu-satunya makam Nabi yang diketahui hanya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan info makam Nabi Yunus, Nabi Hud yang suka diziarahi? Bukan cuma Yunus, Hud, mau yang mana? Bahkan sampai Hawa, sampai Adam, sampai ya, mau pesen makam yang mana bisa. Ya. Tapi mana? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata siapa, mana wahyu? Kita ngarang juga bisa. Kita ngarang bisa, mudah sekali. Ya, emang mau dikeduk begitu pakai apa itu DNA segala macam, gimana caranya? Ya, jangan percaya. Jangan percaya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang kuburannya diketahui. Ya. Kalau kuburan para nabi, para rasul perlu diketahui, penting diketahui, tentu Rasulullah sudah nunjuk. Ya minimal ngasih tahu lah. Wahai para sahabatku, catat ya, makam Nabi Yunus sebelah sini, makam Nabi Musa sebelah sini,
makam Nabi Idris, makam Nabi Nuh, gak ada satupun. Ini menunjukkan mengetahui makam orang soleh gak perlu. Ada yang lebih soleh dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, para nabi? Ada yang lebih soleh? Gak ada. Mereka paling soleh, gak diketahui kuburannya. Bagaimana yang derajat kesolehannya jauh di bawah Nabi Harun, jauh di bawah Nabi Musa, jauh di bawah para nabi, para rasul, berduyun-duyun kaum muslimin ke sana. Kenapa para sahabat bersama Nabi tidak berduyun-duyun ke makamnya Nabi Musa, makamnya Nabi Harun, makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Ya, Nabi kan bisa memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan mana makam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nggak ada, karena nggak ada perlunya. Tidak ada keberkahan dari kuburan. Tidak seperti yang dianggap oleh saudara-saudara kita di negeri kita ini. Wallahu a'lam. Nah, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.